Halo semua, perkenalkan nama saya Makrima Ivoni Malatus, Sonbai dengan NPM 1221033, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Evaluasi Proyek Pertanian. Dengan soal, Bapak Budi seorang pengusaha jamur tiram yang ingin mengembangkan usahanya. Bapak Budi berkeinginan meminjam uang pada sebuah bank sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan usahanya. Apabila bank tersebut memberikan bunga pinjaman untuk usaha sebesar 11,75% per tahun dan dengan pembayaran uang muka sebesar 10% dari besaran pinjaman. Pinjaman dicicil selama 5 tahun. Dengan pertanyaan yang pertama, berapakah besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan oleh Bapak Budi? Pertanyaan yang kedua, berapakah besar pembayaran bunga dan pokok pada 1 tahun pertama? Di sini kita akan menjawab menggunakan tabel time value of money dengan menggunakan Microsoft Excel. Jumlah uang pinjaman sebesar 50 juta, suku bunganya 11,75%, dibagi 12 bulan, jadi hasilnya 0,009792. Yang berikut uang muka 10%, jangka waktunya selama 5 tahun atau 60 bulan. Sekarang kita masuk untuk menjawab soal yang pertama dengan soalnya berapakah besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan oleh Bapak Budi. Jadi di sini biaya cicilannya kita menjawab menggunakan rumus PMT sama dengan PMT rate-nya 0,009792, NPR-nya 60 bulan dan PV-nya 45 juta dari pinjaman bersih. Jadi cicilan bulan pertama sama dengan 995.324,44 rupiah. Yang berikut kita masuk ke biaya pokok. Jumlah pokok kita mengerjakan menggunakan rumus PPMT, jadi sama dengan PPMT rate-nya 0,009792, periodenya 1, NPR-nya 60 dan PV-nya 45 juta. Jadi sama dengan 554,699,44 rupiah. Untuk hasil dari bunganya kita mengerjakan menggunakan rumus IPMT, jadi sama dengan IPMT rate-nya 0,009792, periodenya 1, NPR-nya 60 dan PV-nya 45 juta. Jadi sama dengan
Rp440.625,00 Untuk sisa pinjamannya itu dari PV sama dengan 45 juta dikurangi pokok. Jadi hasilnya 45.554,699,44 Untuk cicilan periode kedua. Cicilan periode kedua rumusnya sama dengan cicilan periode pertama, sama dengan PMT rate-nya 0,009792, NPR-nya 60 bulan, PV-nya 45 juta. Jadi hasilnya 995,324,44 rupiah. Untuk pokoknya kita mengerjakan menggunakan rumus PPMT, jadi sama dengan PPMT jadi rate-nya 0,09792, periodenya 2, NPR-nya 60 dan PV-nya 45 juta. Hasilnya 560, jadi untuk hasil dari biaya pokoknya itu 560,130,87 rupiah. Untuk bunganya kita mengerjakan menggunakan rumus IPMT sama dengan IPMT rate-nya 0,009792, periodenya 2, NPR-nya 60 bulan dan PV-nya 45 juta. Jadi hasilnya 435,193,57 rupiah. Untuk sisa pinjaman sama dengan pinjaman bersih atau PV-nya 45 juta dikurangi dengan pokok. Jadi hasilnya 45 juta 560,130,87 rupiah. Jadi untuk periode bulan ketiga sampai dengan bulan ke-12 hasilnya sama dengan periode bulan 1 dan bulan ke-2. Hasil pengerjaannya sama. Jadi sekarang jadi untuk besaran pokok sama dengan sum dihitung dari periode bulan pertama sampai dengan bulan ke-12.
Jadi untuk soal yang pertama, ini adalah hasil dari soal yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki ke soal yang berikut, soal kedua. Jadi baik, selanjutnya kita masuk ke soal berikut. Soal berikut kita menggunakan rumus SYD dan SLN. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan apa itu SYD dan SLN. Jadi SLN itu cost, salvage, dan life. Cost adalah harga beli aset yang akan disusutkan nilainya. Salvage adalah nilai pada akhir penyusutan, dan life adalah jumlah periode selama aset disusutkan nilainya. Untuk SYD juga cost, salvage, life, dan periode. Cost adalah harga beli aset yang akan disusutkan nilainya. Salvage, nilai pada akhir atau nilai sisa setelah penyusutan. Dan life, jumlah periode selama aset disusutkan nilainya. Selanjutnya kita masuk pada soalnya. Dengan soal, hitunglah biaya penyusutan dari pembelian 2 mesin B dengan harga 2 juta per mesin dan nilai sisa sebesar 250 per mesin dengan umur ekonomis 4 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pengerjaannya. Penyusutan dengan periode selama 4 tahun. Berikut untuk SYD-nya. Jadi untuk penyusutan SYD-nya itu sama dengan SYD cost harga 2 juta dan salvage-nya 250, umur ekonomis atau life 4 tahun, dan periodenya 1. Jadi hasilnya 700.000. Untuk penyusutan SYD periode kedua sama dengan SYD cost-nya 2 juta, salvage-nya 250,
life-nya 4 tahun, dan periodenya periode kedua. Hasilnya 525.000. Untuk penyusutan SYD ketiga, semuanya SYD costnya 2 juta, service-nya 250, life-nya 4 tahun, dan periodenya tahun ketiga. Jadi hasilnya 350.000 rupiah. Sedangkan penyusutan SYD tahun keempat sama dengan SYD costnya 2 juta, service-nya 250, umur ekonomis atau life-nya 4 tahun. Dan periodenya tahun keempat. Jadi hasilnya 175.000 rupiah. Sekarang penyusutan bagian SLM. Untuk SLM-nya sama dengan SLM dihitung dari cost 2 juta, service-nya 250, dan umur ekonomisnya atau life 4 tahun. Jadi hasilnya 437.500 rupiah. Untuk yang SLM tahun kedua sama dengan SLM, costnya 2 juta, service-nya 250, life-nya 4 tahun. Jadi hasilnya 437.500 rupiah. Hasilnya sama dengan SLM tahun pertama. Untuk selanjutnya tahun ketiga dan keempat rumusnya sama, jadi hasilnya juga sama.
penjumlahan dari SYD untuk tahun pertama sampai dengan tahun keempat, sama dengan sum jadi untuk total dari penyusutan SYD itu 1.750.000 rupiah, sedangkan total dari penyusutan SLN itu dengan sum total dari penyusutan SLN itu hasilnya sama dengan penyusutan SYD. Total penyusutan SYD jadi hasilnya 1.750.000 rupiah. Jadi ini adalah hasil dari biaya penyusutan SYD dan SLN. Soal yang terakhir, dengan soalnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi 30 juta dialokasikan selama 2 tahun, yaitu persiapan 20 juta dan tahun pertama 10 juta. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi. Jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun, dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan 10 juta, sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel 1 berdasarkan data tersebut. Apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan atau tidak? Sudah tersedia dari tahun sampai dengan benefit. Untuk menghitung net benefitnya, kita menggunakan rumus total cost dikurangi dengan benefit. Dikurangi dengan benefit. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tarik saja dari tahun 0 sampai dengan tahun ke-10. Maka ini hasilnya.
Lalu yang berikut kita menghitung nilai dari DF 18% dengan menggunakan rumus 1/1 tambah 0,18 dikali nomor tahun. Jadi untuk DF-nya DF 18% menggunakan rumus 1/1 bagi 1 kali 0 tahun. Selanjutnya tinggal ditarik saja sampai dengan tahun ke-10. Hasilnya seperti ini. Yang berikut kita menghitung net benefit DF 18%. Net benefit DF 18% untuk kita gunakan rumus net benefit dikali DF 18%. Jadi dengan benefit dikali DF sebenarnya ini hasilnya. Selanjutnya jadi hasilnya jadi untuk hasil dari net benefit DF 18% dan net benefit DF 18% nya semuanya sudah diketahui. Lalu yang berikut kita menghitung jumlah keseluruhan dari biaya investasi, biaya operasi, total cost, dan benefit.
total dari investasi sama dengan sum hasilnya seperti ini. Yang berikut total dari biaya operasi dengan sum ini hasilnya. Lalu total dari total cost. Ini hasil dari total cost. Yang terakhir hasil dari total dari hasil benefit. Hasil dari total benefit. Dan yang terakhir kita copy semua lalu pindahkan ke sheet baru. Jadi dipindahkan ke sheet baru untuk kita mengetahui net benefit 18%. Benefit 18%-nya, jadi itu kita jumlahkan yang positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Jadi di sini untuk net benefit 18%-nya, untuk yang positif ada 2, jadi kita jumlahkan Jadi untuk net benefit 18% yang positifnya hasilnya seperti ini. Lalu yang berikut kita jumlahkan yang negatif dengan negatif.
Jadi untuk yang negatifnya hasilnya seperti ini, guys. Oke, baik. Jadi untuk yang terakhir, kita mengetahui apakah investasi ini ditolak atau diterima. Jadi kita jumlahkan positif dibagi dengan negatif, jadi sama dengan positif dibagi dengan negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi investasi ini ditolak. Sekian dan terima kasih.